Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 44, Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu Data Flow Diagram. Dengan saya sendiri, Utai Rahayu, NPM 20038, dan partner saya, Ira Resda Septiani Abrizal, NPM 20013. Untuk pengertian DFD, Data Flow Diagram atau DFD adalah suatu modeling tool yang memungkinkan sistem analis menggambarkan suatu sistem sebagai suatu jaringan kerja proses dan fungsi yang dihubungkan satu sama lain oleh penghubung yang disebut alur data. Selanjutnya itu fungsi DFD. Yang pertama, DFD membantu para analis sistem meringkas informasi tentang sistem, mengetahui hubungan antara subsistem, dan membantu perkembangan aplikasi secara efektif. Yang kedua, yaitu DFD berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara pemakai dengan analis sistem. Dan yang ketiga, DFD dapat menggambarkan sejumlah batasan otomasi untuk pengembangan alternatif sistem. Selanjutnya ada simbol yang digunakan dalam DFD. Pertama ada terminator. Terminator disimbolkan dalam bentuk persegi panjang yang mewakili entiti luar di mana sistem berkomunikasi. Biasanya notasi ini melambangkan orang atau kelompok orang. Terdapat dua jenis terminator. Yang pertama yaitu terminator sumber dan terminator tujuan. Yang kedua ada proses. Proses disimbolkan dalam bentuk lingkaran, melambangkan suatu proses dari data yang dimasukkan ke dalam sistem yang mengubah input menjadi output. Yang ketiga ada penyimpanan data atau data storage. Data store disimbolkan dengan garis sejajar yang digunakan untuk memodelkan kumpulan data atau paket data. Penyimpanan kadangkala didefinisikan sebagai suatu mekanisme antara dua proses yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada alur data atau data flow. Data flow disimbolkan dengan tanda anak panah. Alur ini mengalir di antara proses, data store, dan terminator. Alur data menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil proses sistem. Ada beberapa konsep alur data. Yang pertama yaitu konsep paket dari data atau pack of data. Yang kedua konsep alur data menyebar atau diverging data flow. Dan yang ketiga konsep alur data mengumpul atau converging data flow. Untuk penggambaran DFD. Yang pertama itu identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar yang terlibat di sistem. Kemudian identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar. Kemudian buat diagram konteks. Setelah itu membuat diagram level 0. Nah, DFD level 0 ini merupakan dekomposisi dari diagram konteks, gambaran bagaimana sistem berinteraksi dengan internal entity. Yang kedua ada diagram level 1. Diagram ini merupakan dekomposisi dari diagram level 0. Level 1 menunjukkan proses-proses utama yang terjadi di dalam sistem yang sedang dibangun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan DFD, dari DFD konteks sampai DFD level 1. Pertama kita klik model. Kemudian kita klik yang data flow diagram. Nah, selanjutnya kita buat proses entitasnya. Pada studi kasus saya terdapat 5 entitas. Lalu kita buat proses, dan kita namai itu karyawan, keempat kasir, dan kelima nota. Kemudian untuk prosesnya kita namai sistem informasi manajemen penjualan nasi Padang. Lalu kita rapikan dulu. Oke, kemudian kita buat flow-nya. Lalu kita rapikan. Ini kasihnya. Jika sudah seperti ini, kemudian kita buat namanya, membeli ke makanan itu namanya meminta. Kemudian untuk ini, itu namanya informasi untuk makanan. Lalu untuk makanan ke sistem informasi manajemen ke makanan itu banyaknya
yang tersedia. Kemudian untuk makanan ke SIM itu, lalu untuk SIM ke karyawan itu info data pemesanan. Kemudian untuk karyawan ke SIM itu menyiapkan makanan yang dipesan. Selanjutnya untuk kasir ke SIM itu membuat nota. Lalu untuk SIM ke kasir itu info data pemesanan. Ya, untuk SIM ke nota itu informasi pembayaran. Lalu untuk nota ke SIM, nah untuk menampilkan teksnya kita klik panah ini, kemudian kita klik format, content, name. Lakukan hal yang sama, kita pindahkan rapi. Ini lakukan hal yang sama sampai semua namanya terlihat. Nah, ini dia diagram konteksnya sudah jadi. Jika sudah seperti ini, kemudian kita klik di sistem informasinya, kita klik kanan, lalu kita pilih decompose proses. Kemudian kita klik kanan lagi, lalu kita open diagram. Nah, ini di sini terdapat DFD level 1 yang akan kita buat. Sama, di sini kita tata dulu. Di setiap entitas kita kasih proses. Nah, kemudian kita namai proses 1.1 ini proses pengecekan. Kemudian proses konfirmasi. Lalu ini proses pembuatan, dan yang terakhir proses pembayaran. Kemudian kita atur lagi agar rapi. Seperti ini. Kita atur seperti ini biar rapi. Proses pembuatan, kasir sebelah sini. Maka kita pindah sebelah sini. Proses konfirmasi. Nah, kemudian kita buat flow-nya. Kita besar. Nah, kita geser dulu. Untuk makanan juga sama. Nah, seperti ini kita rapikan lagi.
Kemudian kita buat data store juga di sini. Ini kita namai file pengecekan. Ini file pemesanan. Ini file konfirmasi. Ini file pembuatan. Dan yang terakhir file pembayaran. Nah, jika sudah seperti ini, sama dengan di FD konteks tadi, kita buat teks di sini. Untuk pembeli ke proses cek makanan itu meminta. Selanjutnya kita format dulu aja biar lihat. Kemudian untuk ini proses ini ke proses pengecekan makanan ke pembeli kita ganti namanya jadi menampilkan info makanan. Kita tampilkan juga. Mungkin kurang. Nah, seperti ini. Lalu untuk proses selanjutnya juga sama, tapi sebelum itu kita kasih flow dulu ke data store-nya. Nah, ini kita kasih teks. Ini kita lanjutkan ke cek makanan ke proses cek makanan itu kita kasih nama banyaknya banyak ya, yang dipesan makanan ke itu menampilkan si makanan. Lalu untuk makanan ke proses pemesanan itu kita kasih nama data pemesanan. Untuk proses pemesanan ke makanan itu pemesanan. Catat atau benar. Nah, sudah kita lanjutkan ke proses pemesanan ke karyawan. Untuk proses pemesanan ke karyawan itu kita kasih namanya validasi data pemesanan. Lalu untuk karyawan ke proses pemesanan itu kita kasih nama menyiapkan yang dipesan. Kemudian untuk karyawan ke proses konfirmasi itu kita kasih nama sebentar. Kita kasih nama konfirmasi data pemesanan. Lalu ini jika sudah untuk kasir ke proses pemesanan itu status, kita kasih nama status pemesanan. Lalu untuk SIM-nya ke kasir itu informasi tempat data pemesanan. Lalu untuk kasir ke proses pembuatan itu kita namai pembuatan nota. Ke proses pembuatan itu kita kasih nama laporan transaksi. Selanjutnya untuk nota ke proses pembayaran itu kita kasih nama laporan pembayaran. Kemudian untuk proses pembayaran ke pembeli itu bukti pemesanannya. Lalu pembeli akan menampilkan bukti. Nah, ini kita tampilkan semua sebentar.
tampilkan semua. Semua dengan cara yang sama. Status pemesanan kita pindah. Status ya pemesanan. Oke. Simpan. Lalu ini nota-nota. Ini laporan transaksi pembayaran. Disimpan. Kita panjangin. Lalu untuk ini juga sama caranya, kita tampilin laporan pembayaran. Data pembayaran. Lalu untuk ini itu bukti bayar, dibayar, dan untuk bukti pemesanan. Nah, untuk BFD level 0-nya sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat BFD level 1 pada masing-masing proses. Caranya sama, kita klik dulu proses 1.1, kemudian kita di kompos proses, lalu kita open diagram. Kita lakukan hal yang sama. Kita ini lagi, terus lalu kita open diagram, kemudian yang terakhir juga sama, dikompos, lalu open diagram. Nah, pertama kita akan membuat BFD level 1 pembeli dengan makanan dulu. Caranya sama, kita kasih proses, di sini namanya proses pengecekan makanan. Lagi hierarki, kemudian kita kasih data flow seperti sebelum-sebelumnya. Kita perusahaan ini, jangan lupa untuk kasih ke file pengecekan juga. Ini kita namai disimpan. Untuk ini kita namai memutar. Lalu untuk ini kita namai banyaknya makanan pesan. Kalau untuk makanan ke proses makanan itu menampilkan informasi tambahkan nama-namanya. Ini alur ke atas, ini maksudnya alur ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk membeli juga sama. Nah, ini dia hasil DFD untuk proses pengecekan makanan. Selanjutnya kita ke proses yang lain, yaitu makanan dengan karyawan. Sama, kita buat prosesnya. Kita kasih nama proses. Lalu kita kasih data flow. Itu kita atur dulu agar tidak. Kita kasih data flow. Nama di sini juga namanya disimpan. Lalu kita tampilkan. Nah, kemudian untuk ini proses pesan ke karyawan itu validasi. Untuk ini akan. Lalu untuk makanan ke proses ini namanya menu ke proses makanan itu namanya makanan ke
proses pesan itu namanya data pemesanan. Lalu untuk proses makanan ke proses pesan itu data pemesanan. Untuk ini tampilkan lagi namanya satu persatu. Untuk ini hasil untuk proses 1.2 yaitu proses pesan. Kemudian kita ke proses konfirmasi. Seperti ini konfirmasi. Kita tambahin di sini. Kita namai proses. Kita buat data flow-nya. Simpan. Munculkan. Nah, ini. Kemudian untuk karyawan ke proses konfirmasi itu konfirmasi. Lalu untuk ini konfirmasi sana. Selanjutnya untuk proses konfirm ke kasir itu simpan datanya, data konfirmnya. Lalu untuk kasir ke kita tampilkan satu persatu lagi namanya. Nah, seperti ini untuk proses konfirmasi. Lalu kita proses pembuatan. Ini seperti ini. Kita tambahin di sini. Lalu kita kasih data flow-nya. Ini pembuatan nota. Ini kita kasih nama proses buat. Ini kita kasih nama laporan transaksi pembayaran. Lalu di sini kasih nama, disimpan. Lalu kita tampilkan nama-nama tadi. Jadi seperti ini untuk proses pembuatan notanya. Kemudian kita ke proses yang terakhir yaitu proses pembayaran. Ini di sini, ini di sini. Lalu kita buat prosesnya di sini. Dan kita kasih data flow. Nah, selanjutnya kita kasih nama. Untuk ini kita kasih nama proses data. Di sini kita kasih nama disimpan seperti biasa. Lalu kita munculkan namanya. Oke. Kemudian untuk proses bayar ke pembeli itu kita kasih nama bukti pemesanan. Ini bukti bayar. Lalu untuk nota ke proses bayar itu kita kasih nama laporan. Untuk proses bayar ke nota itu kita kasih data pembayaran. Kita tampilkan namanya. Ini kita kasih data. Oke. Kita tampilkan juga untuk bagian ini. Oke. Bukti pembayaran. Bukti pemesanan. Nah, sudah jadi untuk proses bayar dan DFD level 1-nya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.